Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai ucapan terima kasih banyak kepada seluruh para jamaah Masjid Kauman Semarang yang telah sudi menanti kedatangan kami. Terus terang, kami juga di rumah ada acara seperti ini. Mulai dari jam 5 sore, setengah 5 sudah persiapan. Kemudian ada rohah pembacaan kitab. Kemudian ba'dal maghrib membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian membaca doa Asyura sebanyak 7 kali. Kemudian baca maulid. Setelah baca maulid, salat isya berjamaah, salaman-salaman langsung kabur. Ditunggu sama jamaah Kauman Semarang. Jadi kita belum sempat makan langsung berangkat. Allah ya guys. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat. Alhamdulillah. Bismillah, masyaallah, la yasriful khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqa al-awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. A'ni bidzalika nura man sala al-wara وزكت عناصره الشريفة مهددا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادته سؤددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب مالك منبدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات. آمين آمين يا الله. وتغفر لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها عندك أعلى درجات. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan segala para hadirin yang telah hadir bersama kita dan menanti kedatangan kami, sehingga karena banyak urusan keluarga besar Al-Munawwar, yaitu Habib Hasan Al-Munawwar, Habib Husain Al-Munawwar, dan seluruh keluarga besar beliau Abna Habib Taha Al-Munawwar, jazakumullah khair kepada beliau, sahabat kami yang selalu menemani kami di kota Semarang sampai ke madrasah beliau, pendidikan beliau, kemudian Sultan Agung. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar Masjid Kauman Semarang, wabil khusus Bapak Hanif, Bapak Kiai Hanif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kami ada sejarah dengan Kiai Hanif. Jadi ketika kami diundang di Pulau Karimun, Jawa, bertemu dengan beliau, akhirnya persahabatan kami sama beliau sampai ke Kauman, sampai ke Semarang, bertemu dengan para masyarakat Kauman. Begitu pula sampai kepada kami keluarga besar Takmir Masjid Kauman, sampai ke kota Pekalongan, bertemu dengan kami, duduk bersama bermusyawarah. Ternyata subhanallah, yang sangat menggiurkan bagi kami kedatangan kami, walaupun sibuk bagaimanapun. Ternyata saya lihat yang biasanya Semarang sudah menjadi kota yang di depannya ada alun-alun atau alun-alun
Masya Allah, tabarakallah. Beliau menceritakan Habib, masjid ini dibangun oleh Sunan Pandanaran. Kemudian dari zaman ke zaman kami telah duduk di masjid khidmah mengabdi. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Mereka memperjuangkan masjid yang dijadikan suatu ikon kota Pekalongan, yang dijadikan tempat rujukan orang-orang kota Semarang. Jadi orang-orang Semarang semuanya di Kauman. Walaupun depannya sudah ada alun-alun, di belakangnya banyak hotel, kemudian ada di belakang kita di sini rumah-rumah peninggalan Belanda sudah menjadi kota tua, tapi masyarakat Kauman Semarang nggak berubah. Mereka yang hadir begitu banyak. Kemudian di sekeliling Kauman banyak pondok pesantren, banyak tahfidzul Quran, banyak tempat-tempat pendidikan. Alhamdulillah, fal isim ala musamma Kauman, yaitu kaum beriman. Insya Allah beriman di dunia dan beriman sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Begitu pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wali Kota yang telah hadir di sini. Kita doakan untuk mereka, para tokoh aparat masyarakat kita, khususnya para habaib kita yang telah ikut andil membantu di dalam pembangunan Masjid Kauman ini, dan ketua takmir dan para penyelenggara yang ikut menghidupkan perjuangan Masjid Kauman Kota Semarang bersama staf-staf. Dan kita doakan untuk mereka semua, semoga semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya. Begitu pula kita yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, semoga kita pulang dari tempat ini, semoga kita pulang dari majlis yang penuh dengan keberkahan ini di malam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan rahmatnya, hidayahnya, keberkahannya, sehingga kita kembali mendapatkan keberkahan dari tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebagaimana tadi di sini saya sampaikan, bahwasanya di sini sama kegiatannya sebagaimana yang kami lakukan ketika di Kota Pekalongan. Tadi saya tanya sama Kiai Hanif Kiai, apa yang telah dilakukan oleh para masyarakat tadi. Alhamdulillah Habib, kami telah memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah berselawat, kami telah membaca Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini ada beberapa ikatan yang saya mau ikat. Yang pertama yaitu tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Yang kedua yaitu tentang Asyura. Yang ketiga, ada apa antum dengan Maulid Nabi Muhammad SAW di malam Jumat, malam Asyura kau baca Maulid? Ada apa hubungannya dengan membaca Maulid dengan Asyura, kemudian dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, bahwasannya hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kita sekarang ini mendapatkan yang keberkahan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, dari khalifat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai pemimpin kedua setelah baginda besar Muhammad SAW. Pada suatu saat Sayyidina Umar dapat surat dari seorang gubernur, dari gubernur Jawa Tengah. Gubernur mana? Ketika itu Sayyidina Umar tinggal di kota Madinah. Nah, di sini ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Dia kirim surat kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, ini Anda menentukan bulan Rajab yang akan datang atau yang akan lalu, yang telah lalu, bingung. Karena umat Islam belum punya yang namanya penanggalan tahun, belum ada tahun. Tetapi berbeda dengan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi mereka sudah punya penanggalan, mereka sudah punya tahun yang dikenal dengan tahun Masehi, yang diawali dari bulan tersebut, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai Desember. Nah, mereka ini sudah punya penanggalan. Begitu juga orang-orang Persia.
Begitu juga ada tarikhul insan, umurnya manusia sudah ada. Tetapi umat Islam belum punya penanggalan. Sebelum terjadi pada umat Islam, mabuk dan Nabi Muhammad, sebelum kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika di masa jahiliyah dan kemudian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bangsa Arab, mereka sudah punya yang namanya tahun. Cuma tahunnya itu berbeda dengan tahun Masehi. Tahun Masehi 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang 2020 berapa? 2023. Dulu belum ada. Mereka mengenal tahunnya dengan apa? Mereka mengenal tahun dengan Harbut Dikor, peperangan Dikor, peperangan orang-orang Arab dengan orang-orang Persia. Kemudian mereka punya tahun lagi yang namanya tahun Harbul Basus, peperangan antara suku dengan suku. Ini peperangan mereka kalau sudah perang itu sampai 40 tahun. 40 tahun kadang-kadang perang saudara. Kita nggak usah ingat ke sana, lihat aja dulu. Bagaimana Indonesia antara kerajaan dengan kerajaan saling bermusuhan, peperangan terjadi adu domba. Itu yang zaman-zaman Majapahit dan sebelumnya, apalagi beberapa Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW ini terjadi. Namanya Amul Basus, Amul Basus. Dan ada lagi yang Anda kenal. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Jadi mereka mengenal tahun-tahun itu dengan kejadian. Terus Habib di dalam Al-Quran kan disebutkan kalau Allah Al-Karim, kalamnya Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya di dalam Al-Quran, di dalam 12 bulan, di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah. Ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa ada hubungannya? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Udah gitu ditambahin minha arba'atun hurum. Kemudian di dalam 12 tersebut ada Asyurul Hurum, ada 4 bulan. Ternyata orang-orang Arab ini di dalam menentukan tahun-tahun mereka dengan kejadian itu mereka juga sudah punya bulan. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini mereka sudah punya tahun, sudah punya bulan. Jadi sudah terjadi contohnya 4 bulan haram. Ini setiap kalau ada bulan-bulan haram, ini mereka orang-orang terdahulu menghormati yang namanya bulan-bulan haram. Menghormati bulan-bulan haram. Ingat, ini saya akan ikat yang namanya bulan-bulan haram ini dengan Asyura. Karena karena hari Asyura ini tiba-tiba dengan haram. Ternyata mereka ini menamakan bulan-bulan tersebut dengan kejadian Muharram, yaitu Asyurul Hurum. Karena di bulan Muharram ini orang-orang Yahudi, orang-orang terdahulu mereka sudah biasa menghormati yang namanya bulan-bulan haram, khususnya Asyura. Karena di situ banyak kejadian-kejadian yang begitu besar, kejadian-kejadian yang begitu hebat. Di antaranya ada kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa. Turun Sayyidina Adam alaihi salam di negeri India atau sekarang namanya Sri Lanka. Sayyidatuna Hawa diturunkan di Jeddah. Nama Jeddah kalau ibu-ibu pergi ke Mekah atau berangkat umrah, berangkat haji, itu kalimat Jeddah bisa kata 3. Jeddah, Jeddah, Jeddah. Jeddah atau Jeddah itu kalimat Jeddah itu bahasa Arabnya nenek. Jadi tempatnya nenek moyang. Sayyidatuna Hawa turun di Jeddah dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah di Arafah. Nah, pertemuan di Arafah ini adalah ketika itu di hari Asyura. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam ini, beliau ini ketika mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun.
950 tahun. Dia berdakwah. Kemudian diperintahkan untuk membuat sebuah kapal. Kemudian terjadilah angin badai. Kemudian banjir, seluruh dunia banjir. Kecuali orang-orang dan binatang yang bersama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Allah Nuh bilang Adam Al-Thani, Nabi Allah Adam yang kedua. Kapan Nabi Allah Nuh mendarat? Nabi Allah mendarat ketika itu pada hari Ashura. Nabi Allah Musa alaihi salam berdakwah dengan siapa? Dengan Raja Fir'aun. Ketika itu dengan Raja Fir'aun dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan umatnya sehingga menelusuri air laut yang dapat dibuka oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam, Masya Allah tabarakallah, ini kalau jamaah dulu Nabi Allah Musa alaihi salam dengan tongkatnya bisa membuka air laut. Kalau jamaah sekarang dengan memukul tongkat bisa datang roh. Ini Nabi Allah Musa alaihi salam dibuka, subhanallah. Wa najallahu Musa ala Fir'aun, dan Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun ketika itu pada hari Ashura. Kemudian Nabi Allah Ibrahim hijrah dari kota Palestina berangkat ke kota Mekah dengan Siti Hajar, dengan Nabi Allah Ismail, ditinggalkan Nabi Allah Ismail. Ini dia. Di sini ada fadilah hijrah. Fadilah hijrah apa sih? Hijrah pindah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, kalau ini dengan bahasa Indonesia ada sedikit Betawinya. Ada sedikit bahasa Jakarta. Karena saya memang ada di Jakarta, kemudian belajar di kota Mekah. Jadi duduk di kota Mekah nggak lama, Bu. Saya tinggal di Mekah nggak pulang-pulang 12 tahun. Jadi 12 tahun tinggal di kota Mekah, kemudian pulang tinggal di Pekalongan. Jadi bahasa Jawanya masih belum pinter, belum lancar. Jadi betul-betul cuma bisa itu aja sudah. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hijrah dari Palestina. Dia sampai ke kota Mekah. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ditinggalkanlah Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Terjadilah suatu hal yang hebat. Ketika Nabi Allah Ibrahim di kota Mekah, di situ Nabi Allah Ismail menggerak-gerakkan kakinya keluar air Zam-Zam. Kemudian Siti Hajar keliling nyari air ke sana kemari. Mulai dari Bukit Marwa, Bukit Sofa, Bukit Marwa, keliling dari Sofa ke Marwa. Ternyata itulah yang disyariatkan yang namanya sa'i, Sofa wal Marwa. Berangkat dari Nabi Allah Ibrahim ke Palestina dengan Siti Sarah. Subhanallah, perjuangan Nabi Allah Ibrahim dan dibuli, disalahkan. Bahkan dia ini berdakwah di hadapan Raja Namrud dan dimusuhi oleh raja. Bahkan Nabi Allah Ibrahim dibakar. Ingat waktu kejadian dibakar, ini Nabi Allah Ibrahim dahsyat. Ketika dibakar, itu subhanallah Allah mengatakan, ya naru kuni bardan, wahai api jadilah dingin. Tahu, api seluruh dunia itu berubah, yang tadinya identik panas, tabiatnya api panas itu menjadi dingin seluruh dunia. Kuni bardan, menjadi dingin. Cuman kalau dingin, itu orang kalau kedinginan bisa menyakitkan. Makanya kemarin jamaah haji bilang, Beb, kami ini pulang haji kemarin di Mekah panas banget. Betul? Katanya sampai 43 derajat, itu masih penting. Kami kadang-kadang di kota Mekah sampai 60 derajat, setengah matang lebih. Setengah matang lebih, itu kita tinggal di kota Mekah, di kota Madinah lebih panas dari itu. Nah, kalau panas itu lebih baik. Kalau sudah dingin, Anda kesulitan. Tidak ada tempat lari untuk menghilangi yang namanya dingin. Kemudian sama Allah dikatakan, Kuni bardan wa salama, yaitu dingin yang menyelamatkan. Makanya Nabi Allah Ibrahim tidak meninggal, tidak mati kedinginan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau hijrah. Tetapi dengan hijrah, dengan pindah, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Keberkahan apa? Keberkahan dari Nabi Allah Ismail. Keturunannya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian saudaranya Nabi Ismail ada Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq punya anak Nabi Allah Yaqub. Nah, di sini Nabi Allah Yaqub dikatakan Abul Anbiya,
ke-12 anaknya di antara Nabi Allah Yusuf, dan kemudian keturunan-keturunannya semuanya para anbiya. Ada Nabi Allah Musa, ada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Zakaria, Yahya, Harun, semua dari Bani Israel. Ini keturunan daripada Nabi Allah Yakub. Jadi Yusuf Nabi, bapaknya Yakub Nabi, Nabi Allah Ishak Nabi, dan Nabi Allah Ibrahim Nabi. Lihat, ini keberkahan daripada hijrah. Dan ketika itu Nabi Allah Ibrahim sampai ke kota Mekah. Ini keberkahan Nabi Allah Ibrahim, keberhasilan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah membangun Ka'bah bersama Nabi Allah Ibrahim, bersama Nabi Allah Ismail. Allah mengatakan wa'adzin finnas. Jadi bersangkutan dengan haji lagi. Jadi satu kali ngaji kita ikat semuanya sudah, karena waktunya cuma sedikit. Biasanya kita kalau pengajian ada 3 momen 4 jam, Bu. Ibu pusing udah lihat jam lagi sudah. Nunggunya sudah lama, ngajinya lama. Jangan salahkan saya, salahkan Kiai Hanif. Wa'adzin finnas, umumkan kepada seluruh manusia. Dikatakan Nabi Allah Ibrahim naik ke Ka'bah, mengumumkan. Ada yang mengatakan naik ke gunung Jabal Abi Qubais, gunung Abi Qubais di atas, yang sekarang ini sudah menjadi istana negara buat kerajaan Saudi Arabia. Itu naik. Dia mengatakan ayuhan nas, anallaha qad ittana baitan ala fahuju. Wahai seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membangun sebuah rumah, yaitu Al-Ka'bah. Kita ala fahuju, laksanakanlah ibadah haji. Subhanallah. Ini kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, bagaimana kami ingin mengumumkan suara saya, sedangkan suara kami ini itu paling jauh kalau teriak 1 kilometer. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukan urusan dengan ma'anta ila balagh alaihi nida. Yang menyampaikan Allah, Anda hanya mengumumkan, bukan urusan Anda. Makanya orang yang berdakwah tidak ada urusan masalah hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Allah Ibrahim, sehingga subhanallah manusia di seluruh penjuru dunia mendengar daripada dakwah Nabi Allah Ibrahim, panggilan untuk melaksanakan ibadah haji dengan menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Panggilan wa'adzin finnas bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, datang manusia berbondong-bondong. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajrin 'amik. Datang manusia dari seluruh penjuru dunia mendengar pengumuman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai di dalam riwayat bahwasanya setiap seorang ibu yang sedang mengandung itu janinnya mendengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan melaksanakan juga nanti setelah lahir, setelah besar melaksanakan ibadah haji. Di dalam riwayat Al-Habib Salim Asy-Syadzili mengatakan di dalam tafsir, ini tafsir Ma'na Ba'id, bahwasanya setiap orang laki-laki yang membawa air keturunan sampai hari kiamat itu menjawab labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya sampai ke Semarang Kauman ada yang berangkat haji. Jadi ini panggilan Allah, panggilan dari pengumuman Nabi Allah Ibrahim. Lihat keberkahan Nabi Allah Ibrahim hijrah. Kemudian Nabi Allah Isa, kemudian itu semuanya kebanyakan di bulan Asyura, di hari Asyura. Nah, dari hari Asyura ini maka mereka memuliakan Asyura. Memuliakan Asyura sampai Nabi Muhammad SAW ketika hijrah Nabi Muhammad, Rasulullah diperintahkan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, melihat masyarakat di kota Madinah sedang berpuasa. Orang-orang Yahudi, ada apa ini? Artinya orang-orang Yahudi, kami ini berpuasa di hari Asyura karena hari ini hari yang mulia, hari yang berkah. Nabi Allah Musa diselamatkan, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim. Oh, kata Rasulullah, nanu haqqu minkum bi Musa. Kami ini lebih berhak daripada Anda, Nabi Allah. Yakni daripada Anda. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa. Cuma Rasulullah mengatakan, ketika Anda berpuasa khalifah Yahud, berbeda dengan orang Yahudi. Yaitu sumu qablahu wa ba'da.
puasa sebelumnya dan setelahnya. Makanya Rasulullah mengatakan apabila aku mendapatkan tahun depan untuk melaksanakan puasa sebelum Asyura yang tadi ini Tasu'a, maka aku akan berpuasa. Pesannya Nabi Muhammad SAW. Maka di hari-hari Asyura ini hari yang sangat besar, hari yang sangat agung, ada hari yang bersejarah bagi mereka para anbiya, bagi mereka para nabi sebelumnya. Itu sangat berharga sekali bagi mereka orang Yahudi dan bagi kita umat Islam khususnya yang lebih bangga dengan hari Asyura tersebut untuk memuliakan hari Asyura. Yang dimana ada hari-hari Asyura ini ada di bulan Muharram. Yang dimana di bulan Muharram ini terjadi yang namanya hijrah. Terjadi yang namanya hijrahnya Nabawiyah, terjadi hijrahnya mereka semuanya daripada para anbiya, hijrah. Nah, kembali kepada Sayyidina Umar tentang hijrah. Jadi orang-orang Arab ini sudah menamakan yang namanya Muharram, Asyurul Hurum, yang namanya bulan Safar, yang namanya Asyurul Hurum ini bergandengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini mereka libur. Orang-orang Arab itu kalau sudah bermusuhan, kalau sudah perang antar suku, itu mereka tidak memandang itu bapaknya, itu anaknya, mereka ada balas dendam. Tetapi kalau sudah datang bulan haram, mereka ke pasar, ke alun-alun, bareng-bareng ketemu. Oh, ini yang bunuh bapak saya, yang bunuh saudara saya, mereka damai karena menghormati bulan haram. Sampai seperti itu orang-orang Arab dulu menghormati yang namanya bulan haram. Ini jahiliyah, menghormati bulan haram. Setelah 3 bulan Safar, Dhofar, hari kemenangan, perang lagi mereka. Setelah perang bulan Rabi' ini bulan semi, bulannya bercocok tanam, kemudian mengambil hasil, makanya bilang Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani. Kemudian Jumat ditajam mudhim karena dingin. Di masa-masa itu adalah musim dingin. Kalau sudah dingin lebih dingin dari biasanya. Itu kadang-kadang air sampai membeku. Di sana kalau sudah dingin, bibir pecah-pecah. Kadang-kadang saking dinginnya kesulitan mau bertemu di mana, mau cari hangat di mana. Itu kesulitan. Makanya beda. Kalau di sini orang kalau dingin itu tidur di bawah. Tapi kalau orang-orang Arab kalau dingin naik ke atas, karena dinginnya dari bawah. Dinginnya dari bawah. Jadi mereka naik ke atas. Nah, ini orang-orang Arab. Kemudian Rajab, oh masuk bulan Rajab, bulan haram. Kemudian Sya'ban keluar lagi. Bulan Ramadan. Karena Ramadan ini syiddatul hararah, sangat panas sekali. Kemudian masuk Syawal, setelah panas bulan Ramadan, Syawal ditasyawurihim. Mereka ada yang beternak, ada yang bercocok tanam lagi Syawal. Kemudian masuk lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haram lagi. Jadi sudah ada yang namanya orang-orang Arab itu sudah ada urutan-urutannya ketika mengetahui yang namanya bulan-bulan. Cuma permasalahannya orang-orang Arab sampai Nabi Muhammad zaman Rasulullah sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kebingungan. Ini kapan kita memulai tarikh penanggalan tahun? Sehingga Abu Musa al-Asy'ari kebingungan sama Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, ini kami bulan Rajab yang akan datang atau yang lalu? Karena tidak punya tahun. Subhanallah. Inilah kecerdasan seorang pemimpin yang bernama Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar. Kalau kita bisa membaca riwayatnya, ketika di zaman Nabi Muhammad, Sayyidina Umar ini setiap kali berpendapat di hadapan Nabi disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran ada istilahnya muwafaqat Umar, persetujuan pendapatnya Sayyidina Umar yang disetujui Allah Subhanahu wa taala. Ada 18 pendapatnya Sayyidina Umar disetujui Allah. Banyak. Nah, Sayyidina Umar ini walaupun beliau seorang pemimpin, dia seorang khalifah, tapi lihat, beliau ini mengamalkan Pancasila. Permusyawaratan yang adil, musyawarah ini kalimat dari mana di Pancasila? Wasyawirhum fil amr. Ternyata Pancasila banyak diambil dari Al-Quran. Seperti Tuhan yang Maha Esa, Qulhuwallahu ahad. Kemudian sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sering dibacakan. Sama siapa? Sama khatib Jumat.
Kalau sudah di akhir, ma'asyiral muslimin wa zumratul muslimin rahimakumullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladhi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Akhir, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada Anda untuk adil dan ihsan. Lihat, Sayyidina Umar ini mengamalkan keadilan sampai beliau adalah khalifah yang adil. Dan beliau bermusyawarah. Di antara yang diajak musyawarah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Kemudian ya sudah, kalau begitu kita tentukan, kita buat tawar untuk umat Islam. Kemudian ada yang mengatakan, izin Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita ikuti mulai dari wafatnya dari Nabi Muhammad, wafatnya Rasulullah, sebagaimana Al-Masih ini ada yang mengatakan ketika Al-Masih disalib. La, Al-Masih rafa'ullah. Al-Masih Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, jangan. Kalau kita mengambil setiap tahun baru wafatnya Nabi Muhammad, semuanya sedih nanti. Setiap tahun baru semuanya sedih, nangis. Karena wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, kalau begitu dari lahirnya Nabi Muhammad. Wah, pasti lahirnya kanjeng Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, tidak. Kelahiran Nabi Muhammad memiliki keistimewaan sendiri. Bahkan bulan yang dimana lahirnya Nabi Muhammad, dia mendapatkan keberkahan, berkahnya lahir Nabi Muhammad. Dan seluruh keistimewaan yang kita dapatkan, segala kenikmatan dan alam semesta ini berkat daripada lahirnya Nabi Muhammad. Yang adanya Islam, adanya hidayah, ada yang Idul Fitri, Idul Adha, Isra wal Mi'raj, Nuzulul Quran. Ini semua sumbernya kembali kepada milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad tidak terikat dengan waktu. Kata Syekh Muhammad Al-Maliki, guru kami, Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Maliki mengatakan, inna dzikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatabayyad bi zamanin wala makan. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Makanya jamaah kaum Semarang baca maulid di malam Asyura. Setuju? Al-Imam Abdul Rahman Debat tadi antum baca. Walau amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun kita setiap waktu, setiap saat melaksanakan kelahirannya Nabi Muhammad tidak terikat dengan waktu. Kapanpun, dari manapun. Makanya kadang-kadang ini lihat aplikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, abah kita punya aplikasi yang bagus sekali. Aplikasinya apa? Nih, aplikasi maulid. Dengan apa? Kumpul bareng-bareng, silaturahim, bersama-sama, kemudian makan bareng. Makanya ada seorang ulama, sedikit saya ingin sampaikan tentang maulid Nabi Muhammad. Ini ada ikatan lagi tentang maulid Nabi Muhammad. Sekali jalan Ibu. Bu, betul-betul Pak. Ini pengajian sekaligus cerita Ibu. Maulid Nabi Muhammad. Ingat, tadi kita mau cerita apa tentang Tarikhul Hijri, sejarah Hijriah. Tapi kita ikut dengan maulid Nabi Muhammad. Ada apa dengan maulid Nabi Muhammad? Kenapa Sayyidina Umar melarang bukan dari maulid Nabi Muhammad? Karena maulid Nabi Muhammad adalah suatu kegembiraan, rasa syukur kita kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Makanya ada seorang ulama yang bernama Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ini Ma'ruf Al-Qarhi ini, beliau ini adalah guru sebelum Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, sebelumnya Sayyidina Taifan Imam Junaid, sebelum Sari As-Sabati, terus di atas Ma'ruf Al-Qarhi ini pada abad ketiga. Beliau pernah mengatakan, dan perkataannya beliau ini diambil oleh Ibn Hajar Al-Haytami, bahkan dikutip oleh seorang ulama besar yang kebanyakan sanad ilmu kita di Jawa bersambung kepada beliau, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama, Kiai NU, kumpulan para ulama-ulama yang bersambung kepada Sayyidina Imam Mahfud Termas, kepada Sayyidina Imam As-Sayyid Bakri Syabab yang telah menyusun kitab I'anatul Talibin
fi hilli al-fadhi Fathul Mu'in. Jadi hasyiah kita Fathul Mu'in. Apa kata beliau? Sayyidina Muhammad Al-Ghazali, diambil perkataannya beliau oleh Imam Bakri Syabab. Apa kata beliau? Man hayya. Lihat. Ini aplikasinya para ulama, aplikasinya para habaib, para kiai, dan aplikasi ibu-ibu seluruhnya nih. Ibu-ibu ikut ambil di dalam perkataan ibu. Man hayya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqala sirajan wa labisa jadidan wa ta'attar wa tajammal ta'diman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah ma'an nabiyyin wa kana fi 'alamiyyin. Lihat, barang siapa yang menjadi pelaksana atau menyediakan, menyelenggara, panitia maulid Nabi Muhammad. Biasanya kalau maulid Nabi Muhammad, walaupun bukan di bulan maulid atau di malam Asyura seperti ini, atau biasanya orang kalau mau bikin maulid, kemudian ketika sunatan baca maulid, kemudian ketika mau pergi haji baca maulid, pulang dari Mekah baca maulid. Tala'al badru 'alaina. Baca maulid? Baca. Kemudian mau nikah, mau kawin baca maulid. Sunatan baca maulid. Ada apa hubungannya? Kok sunatan dengan pernikahan baca maulid? Iya, biar yang disunat bisa mengikuti perjalanan Nabi Muhammad. Orang yang menikah semoga mendapatkan pernikahan mawaddah dan rahmah sebagaimana pernikahannya dengan Nabi Muhammad. Ini adalah bagian daripada doa. Nah, ibu-ibu di Semarang sekarang, masyarakat panitia menyediakan sarana prasarana maulid Nabi Muhammad. Walaupun di malam Asyura, baca maulid, baca. Jadi baca maulid hebat. Hayya apa? Menyiapkan ta'aman, menyiapkan makanan. Saya mau tanya, ini semua dikasih makan nggak? Pasti dikasih. Walaupun cemilan nggak apa-apa lah. Minuman semuanya dikasih makan. Berkah. Ini kami di Pekalongan kadang-kadang kalau masak itu nipu. Masakan buat 5.000 orang yang hadir 20.000. Ternyata berkah. Wa barakatuhu fil mata'im wal masyarib. Keberkahan ada pada makanan dan minuman. Ternyata berkah maulid Nabi Muhammad semuanya berkah. Katanya orang Jawa turah-turah. Katanya orang Jawa turah-turah berkah. Menyediakan makanan. Kemudian wajama ikhwanan, ngumpulin saudara, famili, keluarga, kemudian tetangga, undang para kiai, undang para ulama, undang para pejabat, saling silaturahim bertemu. Ibu wali kota bertemu dengan rakyatnya, dengan masyarakat. Takmir keluarga bertemu dengan masyarakat, semuanya gabung bersama-sama. Jama' ikhwanan. Kemudian wa'awqala sirajan, nyalain lampu-lampu. Betul nggak? Kadang-kadang kalau sudah maulid lampunya terang, kelap-kelip. Ini sejak dulu sudah ada. Nyalain lampu. Kemudian wala kita jadidan, pakai baju baru. Ibu-ibu nggak punya baru, nggak apa-apa, kerudungnya baru. Yang bapak-bapak nggak punya baru, kopiahnya baru cuci. Tidak apa-apa. Yang penting baru. Saya ini datang kemarin, saya apa yang mau saya baru? Ya sudah, saya nggak ada yang baru, pokoknya saya aja baru sudah. Yang penting menghadiri Nabi Muhammad dengan sesuatu hal yang baru. Penghormatan kepada Nabi Muhammad. Wa ta'attar wa tajammal. Kemudian pakai wangi-wangian, berhias. Karena Nabi Muhammad indah, Nabi Muhammad tampan, Nabi Muhammad wangi. Dan kita ingin cari muka sama Allah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah ini Masya Allah indah, dan kita juga ingin memperindah diri kita. Makanya Nabi Muhammad, Bu, ini Nabi Muhammad itu kalau wanginya berbeda dengan kita. Antum ini kalau punya keringat baunya kayak apa? Ibu-ibu tahu wanginya bapak-bapak, bapak-bapak tahu wanginya ibu-ibu. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah, keringatnya semerbak wangi, Masya Allah. Makanya di dalam maulid sebutkan wa idza marra fi tariqil urdi fa'annahu qad marra fi. Kanjeng Nabi Muhammad kalau sudah lewat gang sana, gang sini, orang tahu oh ini wanginya kanjeng Nabi Muhammad. Oh ini semerbak Nabi Muhammad tahu. Jadi enggak usah pakai Google Map, Bu. Enggak usah pakai GPS, ini Nabi Muhammad sudah tahu dengan wangi Nabi Muhammad.
Wa idza jalasa fi majlisin baqi yatibuhu ayyaman wa inda ghayyab. Dan Kanjeng Nabi Muhammad kalau sudah duduk di majlis, itu wanginya semerbaknya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun wanginya Nabi Muhammad. Kalau kita duduk sini, baru 2 jam keluar, Masya Allah, punya wangi minyak selamat tinggal. Ini Nabi Muhammad semerbak. Pernah Rasulullah diundang di suatu kampung. Biasa Rasulullah kadang-kadang ketemu sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini sering hadir. Mana anak-anak kecil banyak gak hadir sini? Ayo nanti anak-anak kecil semuanya maju ke depan. Yang putra maju ke depan, foto bareng kita lihat. Ini anak-anak kecil 30 tahun ke depan. Jadi masyarakat kauman, anak-anak yang berhasil di malam Asyura, hadir maulid, baca doa, insya Allah terkabulkan cita-cita mereka, insya Allah. Nah, itu Rasulullah pernah keluar dari gang. Anak-anak kecil suka salaman sama Nabi Muhammad, dipegang kepalanya. Subhanallah, itu kepala anak kecil itu berbulan-bulan wangi semerbak. Pernah pada suatu saat ada Muslim yang pembantunya Nabi Muhammad, ketika Rasulullah keringetan, itu keringatnya diambil ditaruh di botol. Kemudian ada pernikahan, di bawah minyak wangi tersebut, minyak wanginya diingat Nabi sampai ke pernikahan. Dipercikan sama Muslim, ternyata satu ruang semuanya wangi. Kemudian Muslim keluar, satu daerah saat halaman wangi, keluar kampung wangi, keluar kampung sebelah wangi. Jadi semerbak Nabi Muhammad. Makanya kita ingin mengambil keberkahan Nabi Muhammad, kesemerbakan wanginya harumnya Nabi Muhammad dengan apa? Membaca sirah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad yang tidak terikat dengan waktu dan zaman. Kemudian ta'ziman wa mahabbatan, karena menghormati Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Hasyarallahu ma'an nabiyyin wa kana fi 'alaihi. Maka akan dikumpulkan bersama para anbiya di tempat yang paling tertinggi bersama kanjeng Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita cinta sama Nabi Muhammad akan kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad. Nah, makanya Sayyidina Umar tak setuju. Jangan ada leher Nabi Muhammad. Akhirnya ada lagi sahabat bilang, ya sudah, bagaimana kalau dari hijrahnya Nabi Muhammad, datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Karena Rasulullah ketika masuk di kota Madinah tinggal di Kubah 16 malam, membangun masjid. Nah, di situ awwalul masjidin ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Ketika dibangun masjid di awal hari tersebut, maka dari itu sahabat ini cerdas, mengambil dari hijrahnya Nabi, pembangunan masjid, itulah pertama hari. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah, kalau begitu kita sepakati hijrahnya Nabi Muhammad, penanggalan Islam mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad. Dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu-ibu ingat gak Ashabul Kahfi? Ingat Ashabul Kahfi? Yang mereka ini tidur 300 tahun. Ingat 300 tahun mereka tidur dikejar-kejar sama raja. Di dalam riwayat mereka ini hidup di zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa. Setelah saya menelusuri tafsir, ternyata beliau ini, mereka ini 8 orang dengan anjing itu dikejar-kejar ketika di zaman Nabi Musa. Maksudnya di zaman syariat Musa, syariat Nabi Musa Taurat. Masuk tidur, itu mereka mengatakan tidur cuma sebentar. Setelah bangun tiba-tiba 300 tahun. Setelah keluar bawa duit, wangi nggak laku. Sudah berbeda 300 tahun. Ditanya kami tidur cuma sebentar, ternyata sudah 300 tahun. Nah, mereka itu keluar bangun di zaman syariat Musa, syariat Isa alaihissalam, awal Isa. Ketika itu di zamannya pengikut-pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sudah diangkat, tinggal pengikutnya dan bertemu dengan murid-murid Nabi Isa dan kemudian beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam ayat walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Lihat, ini sahabat Nabi Muhammad mengambil istinbat
mengambil dari ayat ini begitu tegas, begitu hebat. Mereka tinggal di kaki 300 tahun ditambah 9. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kalau 309 itu Allah akan mengatakan salasami'ah wa is'ah 309, tapi mengatakan salasami'atin sin wazdadu is'ah ditambah 9. Ternyata setelah kita hitung biasanya kalau tahun-tahun Masehi itu di dalam 1 bulan berapa hari? 30, 31, 30, 31. Tapi kalau Hijriah 29, 30, tidak ada 31. Itu paling banyak 30. Makanya puasa kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Dan kita ini menentukan perputaran bulan dengan apa? Dengan bulan. Nah, di sini lihat. Salasami'atin sinin 300 tahun itu hitungan dengan Masehi. Karena hitungan Masehi ketika mereka bangun itu sudah terjadi yang namanya hitungan Masehi. Wazdadu tis'ah ditambah 9 itu hitungan Hijriyah. Jadi 300 tahun buat Masehi, 309 buat Hijriyah. Berarti setiap 100 tahun lebih 3 tahun untuk Hijriyah. 200 tahun lebih 6 tahun. 300 tahun lebih 9 tahun. Berarti ibu-ibu yang umurnya sudah 80 tahun Masehi tambah 3. Dengan hitungan Hijriyah. Anak-anak muda yang umurnya 30 tahun 100 tahun bagi 3 tambah 1 berarti 31. Setuju? Nah, ini hitungan Al-Quran. Ini Allah yang menentukan. Kemudian Nabi Muhammad lagi menentukan lagi untuk menghitung bulan. Sumu li ru'yatikum wa afiru li ru'yatikum. Puasalah kalian dengan melihat bulan. Buka puasa dengan melihat bulan. Makanya ibu-ibu ketika mau Idul Fitri, kapan sih Idul Fitri? Cepetan kan? Ini sudah mau masak nih. Udah bikin ketupat, takut basi sayurnya. Mudah-mudahan 29 hari. Itu bulan cepat-cepat dipanggil biar normal. Biar normal, biar cepat Idul Fitri. Itu menanti. Makanya kita melihat bulan. Itu ketentuan Nabi Muhammad. Nah, kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Falikul isba'." Allah yang menyingsingkan pagi, wa ja'ala al-laila sakana. Allah menjadikan malam sebagai tempat tinggal, maksudnya beristirahat. Wasyamsa wal qamara husbana. Dan matahari dan bulan menjadi hitungan. Nah, kita hitungan Hijriah itu hitungan yang paling tepat, yang paling terbaik karena kita mengikuti metodenya Al-Quran dan metodenya hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya para sahabat Nabi Muhammad, Masya Allah, ya sudah, kita putuskan bahwasanya tahun baru Islam, kita umat Islam sudah punya tahun. Kapan mulai tahun? Dari hijrahnya Nabi Muhammad. 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Pertama kali masuk ke kota Madinah, tahun pertama. Tahun kedua disyariatkan azan. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-9 sampai 10 Rasulullah Hajjatul Wada. Setelah Hajjatul Wada Rasulullah wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setengah. Kemudian tahun ke-13, 12-13 Sayyidina Umar. Ketika tahun ke-17 terjadi musyawarah kesepakatan Sayyidina Umar dengan sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dengan ijma' para sahabat Nabi Muhammad. Kemudian sepakat dari hijrahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, nanti kita umumkan. Sama Sayyidina Umar diumumkan lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA. Dulu belum ada WA, dulu belum ada media massa, dulu belum ada televisi, dulu belum ada internet. Ini Sayyidina Umar bagaimana mengumumkan? Kata Sayyidina Umar, ya sudah, kita tentukan mulai bulan Muharram, ditutup dengan bulan haram, diawali dengan bulan haram. Ternyata yang namanya haji
Itu bulan Dzulhijjah. Sejak dulu, sejak zaman Nabi Allah Ibrahim, yang namanya Haji Dzulhijjah. Tidak berubah. Sekarang ada orang-orang jahil. Tahu orang-orang jahil? Bu, ibu mau usah haji di bulan Dzulhijjah. Dan kemudian ibu-ibu mau usah haji ke kota Mekah. Cukup haji di Semarang di alun-alun. Ini ajaran dari mana ini? Sudah ada mulai orang-orang ngantuk mengatakan, Bu, ibu kan Nusantara, kita cinta dengan budaya. Gak usah ikut budaya Arab, gak usah ikut budaya Nabi Muhammad. Kita ikut budaya Indonesia. Karena Islam Indonesia berbeda dengan Islam Arab. Ya sudah, kita ini hajinya cukup di alun-alun. Kalau lebih enak lagi Fatimah Zahra. Loh, ini dari mana? Makanya, kemudian Sayyidina Umar tegas. Ya sudah, nanti ketika hajian, para jamaah haji, mereka datang kita umumkan bahwasanya tahun depan tanggal 1 Muharram, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Makanya dikenal dengan Tarikhul Islami, yaitu Tarikhul Islami, yaitu penanggalan tahun Islam. Yang kedua, Tarikhul Qamari, yaitu dihitung dengan bulan. Kemudian yang ketiga namanya Tarikhul Hijri, yaitu penanggalan dengan dari mulai Hijriah. Nah, ini alhamdulillah para masyarakat Masjid Kauman telah merayakan yang namanya tahun baru Hijriah, menghormati Asyurul Hurum, kemudian dengan membaca Maulid Nabi Muhammad, kemudian malam Asyura, malam Jumat. Masya Allah. Ini kalau saya bilang para malaikat kebingungan mau nyatet pahala dari mana ini? Semuanya pahala, pulang semuanya berpahala pura-pura. Insya Allah kita mendapat yang berkah pada malam ini. Kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala di malam Asyura, dan kemudian kita berpuasa di hari Asyura. Semoga kita diampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu, dan kemudian insya Allah kita hijrah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan haram ini, di bulan-bulan baru ini. Kita membuka lembaran baru. Semoga diawali dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita mendapat rezeki yang barakah, kehidupan yang barakah, berkah majlis yang barakah. Kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhoi kita, dan kemudian insya Allah kita doakan untuk anak-anak kita yang hadir bersama kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan 30 tahun ke depan. Mereka sudah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang meneruskan masyarakat Kauman sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh orang tua kita. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mana anak-anak kecil? Anak-anak yang masih ada yang sudah tidur nggak usah. Yang laki-laki ada nggak? Ayo, maju sini sebentar. Yang laki-laki. Yang perempuan nanti, yang perempuan di bawah umur 8 tahun. Foto sini. Ini anak-anak Kauman. Semua tinggal di Kauman? Bermacam-macam tempat. Insya Allah mereka menjadi masa depan yang cerah, yang berhasil.
bata.